Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah negara bisa mempermalukan Presiden Amerika dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya? Ya, kita akan mengulik kisah menarik dari Tanah Siren, Kanada, yang dengan penuh gaya dan keberanian menggelitik ego Donald Trump. Pertama-tama, mari kita settle mood dengan sebuah pertanyaan. Apakah ini awal dari berakhirnya aliansi erat antara Kanada dan Amerika? Ataukah sinyal gemuruh pemilu mendatang? Di tengah-tengah perdebatan yang membara, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa Kabinet Teratas Kanada tengah berdiskusi intens dengan Gedung Putih. Diskusi ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan upaya untuk memicu pembicaraan perdagangan yang benar-benar produktif. Inti dari percakapan ini adalah untuk memastikan bahwa kedua negara berdaulat ini bisa duduk bersama secara serius, tanpa ada kata-kata yang mengandung ancaman atau canda yang terlalu berlebihan. Bayangkan, di tengah kekacauan global dan tekanan kebijakan yang semakin volatil dari Amerika, Kanada memilih untuk mengambil posisi tegas. Mereka tidak ingin dijadikan anak buah dari kebijakan tarif sepihak yang bisa saja membuat neraca perdagangan terguncang. Inilah saatnya kita melihat bahwa negara yang dikenal dengan slogan ramah dan santai ini ternyata memiliki akal politik yang tajam. Carney menyatakan dengan lugas kepada wartawan di Halifax, Nova Scotia, bahwa mereka sedang mendorong pengaturan ulang dalam perdagangan. Bukan untuk pamer atau mencari perhatian semata, melainkan untuk menegaskan bahwa kepentingan nasional Kanada harus dijaga, terutama di tengah perubahan kebijakan yang tidak menentu dari Amerika. Sementara itu, di sisi lain Samudra Atlantik, Donald Trump, yang selalu penuh dengan retorika yang mengundang kontroversi, mengumumkan niatnya untuk memberlakukan tarif baru pada kendaraan impor. Tentu saja, langkah ini akan sangat berdampak pada sektor otomotif Kanada, sebuah industri yang telah lama menjadi kebanggaan negeri si Maple Leaf ini. Tapi, tidak cukup sampai di situ, Trump juga menyarankan agar ada negara-negara tertentu yang bisa dikecualikan dari tarif timbal balik yang diproyeksikan mulai tanggal 2 April. Tentu saja, sinyal yang saling bertentangan ini membuat pasar global dan para mitra dagang internasional merasa deg-degan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan pun muncul. Apakah Amerika sungguh-sungguh ingin melibatkan Kanada dalam tarik tambang ekonomi yang bisa berakhir buruk bagi kedua belah pihak? Di balik semua kebijakan tarif dan retorika yang penuh bumbu sarkasme, Carney dengan tegas menolak bahasa yang digunakan Trump, yang seolah-olah menggoda ide bahwa Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika. Ini tidak hanya memicu gelak tawa, tetapi juga menimbulkan keprihatinan serius di kalangan pejabat tinggi Kanada. Carney mengungkapkan bahwa meski dia terbuka untuk dialog, namun dia tidak mau melihat negaranya diperlakukan seperti properti yang bisa diakuisisi begitu saja. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Carney menegaskan bahwa diskusi yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengatur ulang dinamika perdagangan sehingga mencerminkan kepentingan Kanada, terutama di tengah-tengah aksi-aksi politik yang semakin dramatis dari Amerika. Tapi, tunggu dulu, kita belum selesai membahas drama ini. Di tengah tekanan tarif dan peringatan keras dari Gedung Putih, Kanada tak tinggal diam. Mereka pun mengatur strategi defensif yang mengejutkan. Pemerintah Kanada telah memperkenalkan dukungan seperti cakupan pengangguran yang diperluas dan bantuan untuk bisnis. Langkah ini dirancang untuk mengimbangi kemungkinan kejatuhan ekonomi yang mungkin terjadi akibat tarif-tarif Trump yang sebelumnya sudah diterapkan pada baja dan aluminium. Tak hanya itu, Kanada juga telah memberlakukan bea balasan terhadap barang-barang Amerika senilai sekitar 60 miliar dolar sebagai respons terhadap upaya penekanan perdagangan dari seberang perbatasan. Seiring dengan pengenaan tarif tersebut, Carney membagikan data yang cukup memukau, sebuah daftar kontingensi impor Amerika senilai 95 miliar dolar yang bisa saja dikenakan pajak mulai 2 April jika Amerika memutuskan untuk meningkatkan tekanan tarifnya.
Data dari Departemen Perdagangan Amerika pun menunjukkan bahwa Amerika mengimpor barang-barang Kanada senilai 413 miliar dolar, terutama dalam bentuk energi, sementara Amerika mengekspor kembali barang senilai 349 miliar dolar. Angka-angka ini memberikan gambaran betapa kompleksnya hubungan ekonomi antara kedua negara, yang meskipun memiliki sejarah panjang kerjasama, kini berada di ambang krisis serius. Kita juga tak bisa melupakan komentar-komentar gila dari Trump. Bayangkan, dalam pertemuan di Mar-a-Lago, Trump pernah melontarkan ide bahwa Kanada bisa jadi negara bagian ke-51 Amerika. Gimana tidak? Dengan candaan yang seolah-olah merendahkan kedaulatan suatu negara yang dikenal dengan sopan santun dan keberanian dalam menjaga kemerdekaannya. Bahkan, ada momen ketika Trump memposting di Truth Social, mengaku bahwa rakyat Kanada, orang-orang hebat, dan orang-orang pintar seharusnya merasakan manfaat dari pajak yang lebih rendah dan perawatan kesehatan yang lebih baik jika mereka menjadi bagian dari Amerika. Posting tersebut sempat disertai dengan foto legenda hoki Wayne Gretzky yang ditumpangkan pada bendera Amerika. Tentu saja komentar-komentar seperti ini bukan hanya memancing tawa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan politisi dan warga Kanada. Tak lama setelah itu, pada tanggal 7 Januari, Trump mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Amerika akan mencaplok Kanada secara ekonomi. Ia bahkan menampilkan peta digital yang menggabungkan kedua negara di bawah satu bendera. Retorika seperti ini tidak hanya mengundang kritik, tetapi juga membuat hubungan diplomatik semakin tegang. Pada tanggal 1 Februari, Trump bahkan menerapkan tarif 25% untuk semua impor dari Kanada dengan alasan risiko keamanan nasional yang melibatkan isu obat-obatan dan imigrasi. Di momen inilah, ketegangan antara kedua negara mencapai titik didih, bukan hanya dalam perdebatan politik, tetapi juga dalam aksi nyata di lapangan perdagangan. Sementara semua drama ini berlangsung, para pemimpin politik Kanada, termasuk Justin Trudeau dan tokoh-tokoh oposisi seperti Pierre Poilievre dan Jagmeet Singh, semakin berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Trudeau, yang selama ini dikenal sebagai figur yang lebih lunak dan bersahabat, kini berada di bawah tekanan berat. Ia mengutuk pernyataan-pernyataan Trump yang terkesan meremehkan kedaulatan Kanada. Di sisi lain, Pierre Poilievre, pemimpin konservatif, mengambil sikap tegas dengan menyerukan pembalasan langsung dan diversifikasi pasar sebagai respons terhadap kebijakan agresif Amerika. Sementara itu, pemimpin NDP Jagmeet Singh tak segan-segan melontarkan seruan agar Trump dilarang ikut serta di KTT G7 mendatang di Alberta. Kritik-kritik pedas ini semakin mengukuhkan tekad rakyat Kanada untuk mempertahankan kemerdekaan dan identitas nasional mereka. Di balik semua perdebatan dan kebijakan tarif yang saling serong, ada pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kanada. Carney, dalam penuturannya, mengibaratkan situasi ini seperti sebuah pertandingan tinju, di mana setiap pukulan kata-kata dan kebijakan harus dipertahankan dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka menginginkan air kita, sumber daya kita, tanah kita. Mereka ingin negara kita, tapi percayalah, mereka tidak akan pernah memilikinya. Ujarnya dengan nada yang tegas dan penuh ironi. Ini adalah panggilan bagi setiap warga Kanada untuk bersatu melawan tekanan asing, dan sekaligus sebuah sindiran pedas kepada kebijakan Amerika yang terkesan menggurui. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini pertanda berakhirnya aliansi yang telah lama terjalin, atau justru merupakan awal dari era baru dalam hubungan perdagangan global? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.